Oke, baik. Sekarang masuk ke tampilan register ya. Terdapat register farmer dan juga expert. Jadi dalam aplikasi ini terdapat 3 role, yaitu admin, expert, dan juga farmer. Untuk sekarang, kita akan melakukan registrasi farmer terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama itu nama, email, phone number, kemudian password, serta foto yang berupa file yang akan ditampilkan pada nanti profile dari si petaninya. Oke, di sini kita isi namanya petani, kemudian emailnya petani@farmer.com, kemudian nomor telepon, kemudian juga password, serta file untuk profil dari si petani. Oke, baik, selanjutnya kita klik tombol sign up. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke registrasi sebagai expert. Sama, masukkan nama, kemudian juga email, phone number, password, dan juga file untuk profile si expert. Seperti itu. Nah, ketika sudah kita masukkan semua, kita klik tombol sign up. Nah, ketika seperti itu, ketika balik ke halaman login, register sudah berhasil. Sekarang kita login terlebih dahulu, login sebagai ahli tani atau expert. Oke, ketika klik tombol sign in, akan masuk ke dalam tampilan dashboard. Dashboard ahli taninya, expertnya. Oke, pada tampilan kita diminta untuk lengkapi profil terlebih dahulu. Di sini kita lengkapi profilnya. Yang pertama di sini diminta untuk sertifikat terkait dari expert ahli taninya ini. Masukin juga masa berlaku dari sertifikat tersebut. Kemudian juga pengalaman, sudah berapa lama menjadi ahli tani. Kemudian juga diminta untuk alma mater, alumni dari kampus mana, untuk expert yang mendaftar. Nah, ketika sudah mengisi semua hal yang diminta di inputan, kita klik tombol simpan. Oke. Nah, di sini terdapat data ahli tani berhasil ditambahkan. Tapi untuk statusnya itu masih pending. Nah, untuk meng-ACC dari si ahli tani ini dari pending menjadi statusnya berubah, itu kalau kita login sebagai admin. Nah, di sini admin itu tidak perlu register ya, karena admin dari websitenya. Kita login sebagai admin. Ketika sudah klik tombol sign in, akan masuk ke dashboard tampilan admin. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang register ahli tani itu statusnya masih pending, belum approve. Kita approve di sini. Oke, ketika sudah di approve, kita bisa edit terkait dari price harga dari si ahli tani tersebut. Jadi admin yang menentukan berdasarkan dari pengalaman dan juga lain-lainnya. Oke, sudah kita update nih. Jadi sudah berubah ya untuk dari data si ahli taninya. Statusnya sudah approve, kemudian harganya, price harga konsultasi ataupun ordernya sudah ada 200.000. Kemudian kita logout, kita masuk ke kembali ya ke ahli tani. Oke, kita masukin emailnya terlebih dahulu, email ahli tani, kemudian passwordnya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Baik, kita sudah masuk ke dashboard si ahli tani. Dan statusnya juga sudah approve. Kemudian juga ada beberapa fitur, order made, artikel, dan konsultasi masuk. Nah, kita masuk ke fitur artikel. Di sini kita bisa menambahkan artikel yang bakal dipublish nantinya di dashboard petaninya, si farmernya. Oke, kita tulis judulnya, kemudian isi kontennya apa. Setelah isi konten, kita masukkan gambar. Gambar berupa edukasi terkait apa. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah semua terisi dari data-data yang diminta oleh website, akan klik sebarkan artikel.
Ketika sebarkan artikel nanti, klik sebarkan artikel ini akan tertampil pada dashboard petaninya. Oke, nah di sini sudah terlihat ya datanya untuk di expert. Nah, kemudian kita berpindah lagi ke login sebagai farmer untuk melihat artikel yang sudah dipublish dari ahli tani. Oke, sini kita logout, kita sign in ya. Saya login sebagai petani. Ketika sudah login akan tampil ke dashboard petani. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ada beberapa fitur. Nah, tadi terkait dari yang sudah dipublish, itu bisa kita geser sebelah kanan. Nah, itu pembekalan tanaman padi tadi merupakan yang sudah dibuat. Oke, kita back kembali ke dashboard. Kemudian kita mencoba fitur-fitur yang ada di farmer. Nah, yang pertama ada fitur monitoring. Fitur monitoring ini membantu petani dalam melihat pupuk pertama, kedua, ketiga, dan serta waktu panennya itu kapan. Tapi yang dibutuhin di sini hanya nama tanaman, kemudian tanggal ditanam, deskripsi, kemudian upload foto ketika sudah ditanam. Oke, nanti ketika sudah diisi semua, seperti yang ada di video, itu akan klik tombol simpan. Nah, ketika sudah diklik tombol simpan, akan ada notif berhasil data ditambahkan. Kemudian kita bisa terlihat bahwa nama tanaman, tanggal ditanam, kemudian pupuk 1, 2, 3, dan prediksi tanam itu generate otomatis berdasarkan rumus di database-nya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa edit juga ketika emang kita salah memasukkan tanggal yang ditanamnya. Ataupun tanam itu molor waktunya ya. Nah, kita juga harus mengisi gambarnya kembali ya ketika ditanam. Nah, kita sudah update. Nah, data tanaman berhasil diupdate. Kemudian untuk tanggal ditanamnya berubah. Pupuk 1, 2, 3, dan prediksi panennya juga sudah berubah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu adalah penanganan hama. Nah, jadi ketika ini merupakan fitur informasi umum ya, ketika tanaman kita terserang hama, ulat gerayak, dan lain-lain, itu kita dapat rekomendasi. Semprot dengan insektisida biologi berbahan Bacillus, itu untuk membantu petani ya dalam melakukan penanganan terkait hama yang menyerang tanaman mereka. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam fitur pemupukan. Saran pemupukan. Nah, di sini informasi umum juga. Jadi jenis tanamannya apa, kemudian kondisi tanahnya bagaimana, tahap pertumbuhannya vegetatif, generatif, atau pembungaan. Nah, setelah itu kita mencari rekomendasi, bakal tertampil juga terkait dari pupuk apa yang digunakan, baik digunakan untuk tanaman itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fitur order meet yang akan berkorelasi dengan ahli tani. Nah, di sini ada fitur kita bisa buat order meet. Klik buat order meet, kemudian juga kita pilih ahli tani sesuai yang kita inginkan. Ada beberapa opsi. Kita pilih yang ahli tani dengan harga 200.000 yang sudah kita edit tadi. Kemudian topiknya konsultasi terkait apapun dari yang petani butuhkan. Seperti itu. Nah, ketika sudah mengisi itu, kita akan mengajukan tanggal pertemuan. Tanggal pertemuannya tanggal berapa? Oke, baik, tanggal seperti itu. Kita kirim permintaan. Nah, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum data ini akan tersampaikan ke ahli taninya. Oke, di sini kita baik kris. Selesai. Ketika pembayaran sudah selesai, itu akan kita bisa lihat daftar pertemuan. Nah, untuk di sini statusnya itu masih menunggu karena menunggu konfirmasi dari ahli taninya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita logout, kita masuk ke ahli tani lagi ya. Kita login sebagai ahli tani yang tadi sudah di order meet. Oke, kita masukin email dan juga passwordnya. Kemudian klik sign in. Kita masuk ke fitur order meet. Maksudnya adalah request order dari petani. Nah, di sini statusnya masih menunggu karena kita belum mengirim link meet ataupun janjian terkait tempat atau secara online. Nah, ketika sudah kita mengisi, kita klik konfirmasi. Nah, status terkonfirmasi
Nah, itu belum diselesaikan karena belum tanggalnya untuk melakukan pertemuan. Nanti ketika sudah tanggal yang diajukan petani, petani akan join ke situ. Ketika sudah selesai meet-nya, itu baru bisa diselesaikan, bisa dikonfirmasi. Oke. Baik, selanjutnya kita login lagi sebagai petani untuk masuk ke dalam link meet yang sudah diberikan oleh ahli taninya. Nah, kita bisa klik join meet. Oke, baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah join meet, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, menanyakan terkait konsultasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga menanyakan terkait perkembangan atau dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ya untuk ke role sebagai petani. Nah, kita setelah login, kita masuk ke fitur konsultasi. Oke, nah fitur konsultasi ini merupakan konsultasi by chat ya. Jadi kita bisa memilih ahli taninya siapa, kemudian kita melakukan pembayaran, hampir sama seperti order meet. Ketika sudah selesai melakukan pembayaran, itu akan kita diberikan form untuk mengisi konsultasi tersebut. Nah, kita berikan pertanyaan ataupun kita menjelaskan terkait tanaman kita ini terganggu oleh hama apa, kemudian juga terganggu penyakit apa, ataupun ada kendala-kendala di pertumbuhan yang tidak normal, itu bisa kita masukkan semua ke dalam sini. Kemudian juga kita harus mengirim foto tanaman yang terkena gangguan tersebut. Nah, untuk memudahkan si ahli tani memberikan rekomendasi seperti itu. Oke, di sini kita isi dulu kolom permasalahannya itu apa. Nah, kita kirim foto untuk tanaman, kemudian kirim konsultasi. Oke, konsultasi telah terkirim, selesai. Nah, nanti kita menunggu lagi ya untuk jawaban dari ahli tani. Kita logout dulu, kita login sebagai ahli tani. Nanti akan masuk request pertanyaan-pertanyaan itu dari si petaninya masuk ke ahli tani. Seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke fitur konsultasi. Nah, kita lihat di situ permasalahannya apa dan lain-lain. Nah, di sini diberikan jawaban oleh si ahli taninya terkait rekomendasi bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada dari petani tersebut. Oke. Nah, fitur ini sangat bermanfaat ya untuk petani yang tidak punya waktu banyak ya untuk melakukan order meet secara online. Jadi bisa melakukan konsultasi via chat seperti ini di dalam websitenya. Seperti itu. Nah, ketika nanti jawaban sudah diberikan oleh ahli tani, akan ada tombol klik jawaban untuk mengirim jawaban ini kepada si petani yang melakukan konsultasi tersebut. Nah, setelah klik kirim jawaban, akan terlihat tuh situ. Jadi statusnya berubah selesai karena sudah terjawab gitu, sudah dijawab oleh si ahli tani tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini tadi yang untuk order meet ketika sudah selesai ya, statusnya selesai bisa kita sudah selesaikan. Gitu untuk konfirmasi order meet. Oke, kita balik lagi ya untuk lanjut ke login sebagai petani, sebagai farmer. Oke, itu jawabannya. Ini masih di ahli tani. Oke, kita masuk ke fitur order meet. Nah, ini yang tadi sudah kita sebagai ahli tani sudah menyelesaikan, mengkonfirmasi bahwa meet itu sudah selesai dilakukan. Seperti itu. Nanti ketika sudah dilakukan, si petani bisa memberikan feedback pada order meet ini gitu. Nah, selanjutnya kita login ke farmer ya, ke petaninya untuk melihat jawaban dari konsultasi yang diberikan dari ahli tani dan juga memberikan rating order meet. Seperti itu. Oke, kita sign in terlebih dahulu. Nah, sudah masuk lagi. Kita lihat nih, jawaban konsultasi nih. Sebagai petani bisa melihat. Nah, kita lihat riwayat konsultasi saya. Nah, dilihat view jawabannya
sudah didapatkan kembali, kemudian kita lihat bagian order meet yang udah kita lakukan sebelumnya juga, dan kita bisa membeli rating. Bagaimana dari meet tersebut, apakah membawa dampak yang baik atau tidak. Itu kita bisa beri feedback, yang mana feedback ini akan masuk ke data admin yang menjadi pertimbangan bahwa ahli tani ini benar-benar bertanggung jawab atau tidak dengan jawaban-jawabannya atau meet-meetnya yang sudah dilakukan oleh petani. Dan selanjutnya kita masuk ke admin kembali ya. Kita masukkan email dan juga passwordnya. Oke. Klik tombol sign in. Nah, di sini terlihat ada beberapa fitur yaitu dashboard, manage expert, manage recap, dan manage payment. Nah, di manage export itu yang tadi datanya 200.000 dan lain-lain, semuanya itu ada, bisa kita edit, bisa kita hapus juga. Nah, ini ketika contoh kita reject dari si expert pendaftarnya, seperti itu. Jadi statusnya reject, bukan approve. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur manage recap. Manage recap itu ketika tadi ya udah ngelakukan meet, terus juga si petani udah ngasih rating. Nah, selanjutnya di sini ada manage payment. Jadi pembayaran itu bakal terdaftar gitu. Jadi ada bukti-bukti semuanya terkait dari pembayaran yang dilakukan oleh si customer, seperti itu.